Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami bersama KBN Nusantara, Gus Mar. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Kang Bejo baik? Alhamdulillah. Oke. Sehat-sehat selalu. Dan semoga saudara-saudaraku semua senantiasa dalam keberkahan, kebaikan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Ini mumpung bertemu dengan Gus Mar, KBN Nusantara, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Sang Imam Jumbo yang kemarin teriak-teriak ya guys ya. Belum lama ini berarti ya, yang teriak-teriak usir kepada paling baru ya. Yang pada saat ngisi ceramahnya, ini Sang Imam Jumbo ini teriak-teriak usir. Ya tentunya kita semua tidak asing dengan bahasa usir itu tujuannya kemana. Tentang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman yang mendukung tesis beliau. Ini menurut kami ini sungguh sangat-sangat provokatif ini. Ini gimana menurut pandangan Gus Mar tentang Sang Imam Jumbo ini yang teriak usir, jangan beri panggung, terus pokoknya jangan beri kesempatan. Ini kan luar biasa ini, provokatif nih. Ini menurut pandangan Gus Mar ini gimana ini? Ya, terima kasih Kang Bejo. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab dalam ceramahnya itu di depan banyak sekali orang. Yeah. Itu sangat-sangat provokatif, menghasut massa, ujaran kebencian, penghasutan yang menurut saya itu sebenarnya bisa berdampak hukum. Bisa ya? Bisa berdampak hukum menurut saya karena terang-terangan itu menghasut massa, ujaran kebencian, undang-undang IT dan bisa berbahaya dampaknya kepada orang-orang yang selama ini giat betul meluruskan nasab para habib. Jadi antaranya yang sering di panggung diundangkan Kiai Mat, Gus Abbas, ya. Dan lain sebagainya. Di situ jelas sekali Rizik Syihab menghasut massa agar kalau ada orang-orang yang menurutnya dianggap memecah belah antara habib dan kiai, menurutnya klaimnya dia gitu. Ya. Bahkan kalau menurut saya itu yang memecah belah itu siapa? Menurut saya Rizik Syihab sendiri selama itu provokatif, memecah belah, mengadu domba. Nah, dia mengatakan penceramah-penceramah itu kalau datang ke kampung Anda usir, saya bertanggung jawab di dunia dan akhirat, kan begitu. Sampai begitu ya? Ya, jangan beri panggung. Itu kalau kemudian dituruti oleh umatnya, tiba-tiba kiamat lagi pidato, atau siapa lagi pidato, diusir, itu kan bisa clash. Ya terjadi chaos. Benturan antara orang-orang yang tersesat mengikuti hasutannya Rizik Syihab dengan para pendukungnya Gus Abbas, Kiamat, terjadi clash misalkan, itu berdampak hukum. Yang pertama adalah orang yang membuat kegaduhan, yang melakukan pengusir. Yang kena duluan ya? Iya, kena duluan sebagai pelakunya. Pelaku ya. Yang kedua, kemudian kalau dia diperiksa memang karena pengaruh dari ceramahnya Rizik Syihab juga bisa kena. Iya. Karena memprovokasi, atau aktor intelektualnya lah, menghasut massa, bisa kena pasal. Jadi menurut saya nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut pada Gus Abbas, Kiai Mat, dan juga para pendukungnya. Kalau mereka bikin gara-gara kebetulan, sekalian aja. Lu jual gue borong dalam konteks hukum. Hukum ya. Bawa aja langsung siapa yang bikin provokasi, mengubarkan dan lain sebagainya, laporkan ke polisi. Kalau kemudian di situ memang terkait dengan provokasinya Rizik Syihab, bisa ya. Karena aktor intelektualnya itu kan. Menurut saya adalah ceramah itu yang justru mengadu domba. Mengadu domba para muhibbinnya dengan para cintanya Gus Abbas, Kiai. Yang notabene adalah sama-sama anak pribumi. Sama-sama anak
Nusantara, dan ini yang harus dipahami oleh kita semuanya, khususnya anak-anak Nusantara. Jangan mau diprovokasi semacam itu oleh orang-orang dari klan Yaman ini. Kalau mereka berani ngapain? Kenapa nggak ngusir sendiri? Grupnya mereka saja. Rizik Syihab sendiri misalkan datang ke forumnya Yaman atau forumnya Gus Abbas. Kalau memang laki-laki jantan, kenapa tidak dia sendiri yang mengusir? Nggak usah memprovokasi, menghasut anak-anak Nusantara. Itu kan pengecut menurut saya. Kalau berani datang sendiri, kalau berani. Kalau nggak berani ya nggak apa-apa, silakan teman-temannya diajak sama klan Yaman. Jadi nanti urusnya jelas. Siapa berhadapan dengan siapa. Jangan kemudian mau anak-anak Nusantara diadu dengan sesama anak Nusantara. Mereka menari-nari di belakang. Sambil tepuk tangan. Jadi kita harus cerdas ini ya. Saudara-saudara semuanya, jangan mau diprovokasi oleh orang-orang dari klan Yaman dengan bahasa-bahasa bela apa, semacam-macam nenek gitu. Buktikan aja lah bahwa kalian itu adalah Duriah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai ya. Kuncinya kan itu. Toh selama ini Kiai Imad itu kan sudah membuka loh, Gus. Iya. Mengundang untuk berdiskusi bareng, duduk bareng. Mereka kan selalu berdalih, beralasan ini dan itu, kan gitu toh. Sudah bukan satu atau dua kali, sering kali mengajak duduk bareng. Tetapi semenjak kebebasan sang Imam Jumbo ini kok semakin panas gitu, Gus. Kesannya kan semakin panas itu. Ya, dan semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh Imam khusus. Jadi kalau Rizik Syihab merasa aneh, tinggal dijawab aja. Tesisnya itu ya. Tesisnya atau karya tulisnya Imam adalah bentuk atau produk ilmiah. Dijawab dengan secara ilmiah pula. Jangan provokasi. Dan saya kira Imam sudah membuka pintu itu lebar-lebar sejak lama kepada Rafiqul Alawi. Jadi Rizik Syihab, kalau Anda punya jawaban atau antitesa secara ilmiah, mengapa tidak mengumumkan itu, menyampaikan itu, memfasilitasi itu, mengundang Kiai Imad, mengundang Gus Abbas untuk menyelesaikan ini, untuk berdebat secara ilmiah dalam tanda petik ya, debat untuk mencari penyelesaian, titik temu. Nggak usah pakai keluar-keluar provokasi massa. Ilmiah kok pakai provokasi? Kalau judulnya provokasi massa, menghasut massa untuk membubarkan pengajiannya Kiai Imad, pengajiannya Gus Abbas, tidak akan diusir, dia bertanggung jawab, itu namanya nantang gelut. Nantang gelut, iya. Nantang gelut. Nah, kalau nantang gelut lah dengan ulama atau warga anak-anak satria Nusantara ya, nggak usah nantang-nantang. Iya. Jumlah kalian berapa? Kalau diladenin berbahaya. Walaupun saya tidak menganjurkan itu ditanggapi atau secara massa sebagaimana tantangannya provokasinya Muhammad Yusuf. Menurut saya lebih baik dia hadapi dengan hukum. Hukum ya. Karena kita negara hukum. Tunjukkan bahwa kita orang-orang yang beradab, terus ya beda dengan golongan mereka lah. Agar nampak beda siapa mereka, siapa kita. Gitu. Jadi saya lagi tidak usah terlalu banyak mengumbar provokasi, menghasut massa, menebar kebencian. Itu ada pasal-pasal hukumnya penghasutan itu. Apalagi kalau sampai kemudian dengan terjadi, hukum saja larinya. Penjarakan semuanya aja orang-orang yang menghasut dan terhasut sekalian. Biar ada efek jerahnya kan, Gus. Ya, efek jerah. Memang kalau melihat fenomena seperti itu ya kami juga merasa aduh kok jadi begini kan gitu toh. Jadi sebenarnya itu tidak kaget, pola yang diterapkan mereka itu dari dulu sampai sekarang itu kan ya seperti itu lah, Gus. Marah-marah, terus provokasi massa. Terus salahnya Kiai Imad di mana? Kan gitu tuh. Ya kalau dianggap salah Kiai Imad kan melakukan penelitian, ya tunjukkan kesalahan karya tulisnya Kiai Imad terkait nasabnya para Habibie di mana? Di mana? Itu aja, secara ilmiah. Dibantah kan? Bukan dibalas dengan provokasi. Seolah-olah nantang gelut.
tentang gendut. Jangan tanya jumlah mereka berapa sih. Kalau pribumi itu sejarahnya jelas, yang mengusir Ya, Belanda itu kan pribumi, Gus. nggak usah ditanya lah kalau Nggak masalah usah itu. ditanya. Tapi kalau terpaksa terus-terusan memprovokasi, pindah adu clash begitu, ya. Apa Tunggu boleh buat? saja, Ya. apa boleh. Kita juga punya harga diri. Apalagi ini kan negara kita, tanah air kita, Iya. Nusantara milik kita. Slogannya orang-orang itu kan begitu. Iya, Nusantara milik kita. Nusantara milik kita. Kalau mereka siapa sih? Mereka kan bukan asli warga pribumi. Mereka keturunan klan Yaman. Pendatang, yes. Pendatang yang didatangkan oleh penjajah Belanda. Kata ketum ngungsi. Mustah apa? Mustajirun. Pengungsi. Ya, Itu yang pengungsi. ngomong Gus Yahya oleh Stakuf. Waktu belum menjadi ketua umum PBNU. tapi memang fakta itu. Pengungsi kok mau belagu di sini. Keturunan pengungsi kok mau sombong-sombong. Terus seakan-akan yang punya yang Nusantara. Mengklaim Nusantara katanya miliknya. Ini seharusnya menyadarkan para mukibin ya di sini. Seharusnya. Iya dong. Sadar itulah. Yang terpenting mah tadi. Walaupun saya tidak percaya bahwa walaupun Muhyiddin ya hari ini mau dengan serta-merta terprovokasi mengikuti hasutannya Rizik Syihab. Ya mungkin di depannya mungkin nggak enak, bilang siap, tapi di belakang pasti berpikir seperti apa ya tadi, masa kita mau dibenturkan sesama anak-anak bangsa, sesama warga ini mau dihasut, dibenturkan, diprovokasi oleh orang-orang keturunan pengungsi. Kan goblok sekali, lengop sekali. Karena orang Banyumas itu lengop. Kalau mau diadu oleh pengungsi sini kok aduh. Haknya apa kan gitu? Tidak punya hak. Punya tuan rumah kok. Kita kan tuan rumah. Mestinya mereka itu harusnya bersyukur, terima, dihormati, kan gitu tuh. Diberi panggung. Dikasih hati malah terus seumpama ngundang, kalau mereka itu ngaku Habib itu amplopnya pasti lebih besar dibandingkan ini kan. Menurut saya kalau Rizik Syihab tadi dalam ceramahnya saya dengarkan memprovokasi, jangan beri panggung, usir. Kalau menurut saya balik untuk anak-anak Nusantara warga itu hari nggak usah diberi panggung. Orang-orang seperti itu ya guys. Iya. Kita yang mestinya ngomong begitu. Jangan beri panggung. Yang seharusnya ngomong seperti itu kita kan gitu, karena kita yang punya rumah. Kita yang punya rumah dan sering-sering ceramahnya memprovokasi umat, memecah belah umat, membuat doktrin yang tidak bisa dibenarkan. Betul itu, Gus. Ya, saya anjurkan itu kepada warga NU, warga Nahdien. Menurut saya sudah saatnya hentikan panggung-panggung dari mereka. Jangan beri panggung. Jangan kasih kesempatan mereka memprovokasi luar biasa rakyat Indonesia. Itu saja. Undanglah kiai-kiai Nusantara masih banyak. Ulama-ulama Nusantara yang alim-alim masih banyak. Yang menyejukkan kan itu. Itu saja lebih menguntungkan daripada undangin mubalik mau keturunan Nabi, keturunan imigran Yaman, dikatakan sebagai keturunan Nabi. Kalau ceramahnya isinya mengaksud begitu buat apa? Apa manfaatnya bagi Nusantara ini? Terus nilai ibadahnya di mana? Kan lain. Kan enggak ada. Hasutan provokasi begitu malah berbahaya. Membahayakan bangsa, membahayakan keutuhan NKRI. Buat apa? Mendingan undanglah kiai sendiri, kiai Nusantara yang telah mengajarkan Islam kepada kita, kecil, belajar alibata yang ngajarinya kiai kita kok. Bagaimana membina kerukunan, toleransi kan gitu. Bukan orang-orang dari Yaman, bukan. Mereka bohong, bullshit mengatakan penyebar Islam pertama di daerah Jawa itu. Awaluman ja'a fil Jawa aladin tasyarul Islam. Bullshit itu. Sebelum mereka datang kita sudah berislam, sudah Islam. Menyebar di mana-mana, ada banyak ulama, ada banyak tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Wali Songo yang membawa Islam pertama di Nusantara, bukan mereka. Mereka datang setelah 4 abad kedatangan Wali Songo. Ya, sekarang nggak bisa ditipu lagi.
Terus yang membawa juga VOC kan gitu Gus. Iya, mereka paham dengan VOC. VOC itu siapa? Tujuannya apa ke sini? Tentu saja yang dibawa adalah teman-temannya satu visi. Nggak mungkin membawa yang lainnya kan gitu. Nggak mungkin juga membawa keturunan Nabi. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga keturunan Nabi mau diperalat oleh Belanda. Nggak mungkin. Dari situ aja kalau akal kita dipakai, selesai sebenarnya. Iya, ketemu Bos. Orang nggak perlu harus pakai kitab-kitab nasab dari logika berpikir itu. Selesai. Dari cara dakwahnya kan kelihatan. Ini kan bukan cucu Nabi. Masa cucu Nabi dakwahnya seperti itu kan? Rahmatan lil alaminanya di mana kan tidak ada. Masa cucu Nabi mengadu domba, memprovokasi. Sesama umatnya Kanjeng Nabi kan gitu tuh. Ini kan lucu. Mengajari untuk melawan ulama Nusantara. Nggak mungkin kalau dulu Kanjeng Nabi. Terus seumpama kita bandingkan dengan ceramahnya Kiai Imaduddin, Gus Abbas, ini kan sangat jauh beda tuh. Apa pernah Kiai Imaduddin, Gus Abbas itu provokasi? Enggak pernah Kiai Imaduddin, Gus Abbas ceramahnya bukan memprovokasi mengadu domba antara Kiai dan antara habaib dengan Kiai, antara Kiai itu dan enggak ada. Yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin dan Gus Abbas semata meluruskan sejarah, mencerdaskan justru mencerdaskan kepada kita. Membuka sejarah yang selama ini saja dikamuflasekan itu agar ditempatkan pada porsinya. Balawi ini apakah betul-betul keturunan Nabi apa bukan? Itu kan kebenaran. Iya. Karena tidak bisa sembarangan orang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Apalagi Nabi ya, mengaku keturunan orang lain yang bukan duriannya juga nggak boleh. Sudah ngaku keturunan Nabi, kemudian itu digunakan untuk kapitalisasi banyak hal, kepentingan ekonomi, sosial, agama, politik. Sangat layak untuk dikritisi, gitu kan? Iya. Itulah pemaparan dari Gusmar KPN Nusantara. Kayaknya sudah ya Gus ya? Cukup ya. Okay. Ini luar biasa bagaimana pemaparan dari Gusmar KPN Nusantara kepada kita semua. Bahwa mereka ternyata itu sangat jauh panggang dari status sebagai cucu Nabi karena perilaku, metode dakwah yang diterapkan itu sungguh provokatif. Dan pesan untuk para muhibin yang terlanjur ta'assub buta, cobalah berpikir yang logis, yang waras bahwa Nusantara ini adalah rumah kita. Masa mau diprovokasi terus berbenturan dengan sesama anak bangsa. Nah, jangan sampai. Justru mereka yang akan tepuk tangan, terus mereka yang senang. Kita harus ingat bagaimana peristiwa KM 50 dari 6 laskar yang meninggal itu kan tidak ada satupun dari milik rakyat. Semuanya pribumi. Seharusnya ini menyadarkan kita semua. Terima kasih banyak buat Gusmar yang sudah ngobrol-ngobrol bareng dengan kami. Terima kasih, cukup sekian. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.